Halo cuk, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Sedikit pengumuman. Selain video Solen, semua video akan kembali Mimin upload di channel Cuk Santuy. Sedangkan Solen pindah di channel Teman Santuy. Gak usah nanya lagi kenapa, udah sering Mimin jelasin di video-video sebelumnya. Oke kan? Oke lah, masa enggak? Nah, di video ini kita bakalan kembali ngebahas alur cerita Donghua BTTH. Dan di bagian 2 ini full season 2 ya, Cok. Season 3 sampai 5-nya nyusul. Nanti Mimin upload durasi berjam-jam, biar gercep nyusul ke episode terbarunya. Oke lah, gak usah basa-basi lagi. Pencet tombol subscribe-nya, nyalain juga notifikasinya. Cari posisi yang paling nyaman, kencangkan celana dalam. Waktunya kita baku hantam. Oke, kita flashback dulu sedikit di akhir season 1, di mana Xiaoyan mendapatkan kabar bahwa Yixian dalam bahaya, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke hutan demi menyelamatkannya. Namun ternyata hal tersebut adalah rencana yang dibuat oleh Muli untuk menjebak Xiaoyan dengan memasang beberapa perangkap di hutan. Untungnya rencana tersebut diketahui oleh Yalao, sehingga Yalao memutuskan untuk bersembunyi di sebuah goa dan memulai latihan di sana. 1 bulan kemudian, setelah berlatih di dalam goa, akhirnya Xiaoyan berhasil menembus doze bintang 6. Setelah proses itu selesai, Yalao mengingatkan Xiaoyan bahwa perjanjiannya dengan Sekte Yunlan hanya tersisa 1 tahun lagi sebelum menghadapi Nalan Yanran, dan meminta muridnya ini untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Namun tidak lama, Xiaoyan merasakan ada beberapa orang yang mendekat ke arah mereka. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah tentara bayaran yang diperintahkan oleh Muli untuk mencari keberadaan Xiaoyan di hutan binatang buas. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut menggunakan tekniknya untuk membuat kegaduhan, sehingga memancing salah satu binatang di sana menyerang para tentara tersebut. Ketika salah satu tentara yang tersisa akan dibunuh oleh binatang tersebut, Xiaoyan sengaja menyelamatkannya demi mendapatkan informasi dari tentara tersebut. Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan binatang itu, tentara bayaran tersebut meminta Xiaoyan untuk tidak membunuhnya. Dengan imbalan, dia akan membantunya keluar dari hutan yang telah dipasang perangkap. Namun jelas saja tawaran itu tidak dihiraukan oleh Xiaoyan dan memutuskan untuk memulai perang dengan kelompok Muli. Beberapa saat kemudian, dengan mudahnya, Xiaoyan berhasil membunuh beberapa tentara bayaran yang merupakan anak buah dari Muli. Malam harinya, Xiaoyan kembali membunuh beberapa tentara bayaran. Dan dari orang terakhir, Xiaoyan mendapatkan informasi bahwa mereka merupakan anak buah dari Hemeng Doze Bintang 8 yang merupakan bos ketiga dalam kelompok mereka. Mengetahui hal tersebut, Xiaoyan berniat mencarinya terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai bahan latihannya. Sementara itu di markas tentara bayaran, Muli memberitahu ayahnya bahwa dia telah mengirim beberapa tentara untuk mencari keberadaan Xiaoyan.
Namun tidak lama seorang tentara memberikan informasi bahwa seluruh tentara yang mereka kirim telah dibunuh oleh Xiaoyan di pegunungan binatang buas. Jelas hal tersebut membuat murka Muse dan memerintahkan tentara tersebut memanggil Hemeng untuk mengatasi masalah ini. Namun sayangnya Hemeng sedang melakukan perburuan bersama seorang wanita di kaki gunung. Jelas lagi-lagi hal tersebut membuat murka Muse. Namun Muli meyakinkan ayahnya bahwa Hemeng telah berada di level doze bintang 8, sehingga jika dia bertemu Xiaoyan bisa dengan mudah membunuhnya. Di sisi lain, ketika Hemeng sedang pesta bersama seorang wanita, dia dikejutkan oleh kedatangan Xiaoyan yang datang untuk membunuhnya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung menyerangnya. 大爷可没时间陪你少了我的麻烦。你闯进来！小子，你还这…… Namun sayangnya, semua serangan yang dilakukan Xiaoyan tidak memiliki efek terhadap tubuh Hemeng yang dikatakan memiliki ketahanan teknik membatu. Kemudian Hemeng melakukan serangan balasan yang mampu menekan Xiaoyan. Dan di akhir pertarungan, Xiaoyan berhasil membalikkan keadaan dan menyerang Hemeng dengan teknik peledak Octana. Sehingga meskipun Hemeng memiliki teknik pertahanan, hal tersebut tidak memiliki efek terhadap teknik peledak Octana yang mampu menghancurkan tubuh dari dalam. Beberapa saat kemudian, Muse yang mengetahui Hemeng berhasil dibunuh oleh Xiaoyan memerintahkan seluruh anak buahnya yang berada di atas bintang 5 untuk pergi ke pegunungan mencari Xiaoyan. Keesokan harinya, Yixian yang berada di rumah obat didatangi oleh Tuan Yao yang menanyakan mengenai perihal hubungannya dengan Xiaoyan ketika mereka berada di hutan. Namun Yixian menjelaskan bahwa dia dan Xiaoyan tidak memiliki hubungan dan hanya berhutang budi kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia juga menjelaskan ketika berada di hutan, para tentara bayaran tiba-tiba menghilang setelah mendapatkan sebuah harta karun. Untuk lebih jelasnya, Yixian meminta Tuan Yao untuk menanyakan langsung kepada bos kedua tentara bayaran. Sementara itu, Yalo yang mengetahui bahwa Xiaoyan akan menghadapi lawan yang lebih kuat mengajarkannya sebuah teknik gelombang api. Kemudian Yalo menjelaskan bahwa teknik tersebut merupakan teknik terendah pada tingkatan D. Namun meskipun begitu, teknik ini bisa membelah gunung dan lautan. Yalo juga mengingatkan, dengan level kekuatannya yang saat ini dia hanya bisa menggunakannya satu kali. Jika Xiaoyan memaksanya, bisa berakibat fatal terhadap tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Muli bersama beberapa anak buahnya berhasil menemukan lokasi Xiaoyan dan memintanya untuk memberikan kunci harta karun yang dia dapat sebelumnya. Namun Xiaoyan jelas menolaknya. Mengetahui hal tersebut, Muli segera meminta anak buahnya untuk menyerangnya. Untungnya dalam aksi penyerangan tersebut, Xiaoyan berhasil melarikan diri. Namun sayang, di tengah aksi melarikan diri, Xiaoyan menemui jalan buntu dan berhasil disusul oleh tentara bayaran yang diketuai oleh Muse. Pada awalnya, Muse meminta Xiaoyan untuk menyerahkan kunci harta karun yang dia bawa. Namun lagi-lagi Xiaoyan menolaknya dan bahkan malah menghancurkan kunci tersebut.
Melihat hal itu jelas membuat Musei kesal dan menyerang Xiaoyan dengan teknik angin kematian. 小子， Dengan serangan bertubi-tubi, Musei berhasil mendesak Xiaoyan. Hingga akhirnya Xiaoyan teringat dengan perkataan gurunya untuk menggunakan teknik gelombang api jika dia berada dalam kondisi terdesak. 谁就是谁！ Dan di akhir pertarungan, mereka sama-sama mendapatkan luka yang serius. Kemudian Xiaoyan memutuskan untuk melarikan diri ke dasar jurang dan menggunakan teknik terbangnya. Diceritakan di sebuah pegunungan terdapat harta karun yang mampu meningkatkan kultivasi seseorang secara singkat, yang disebut kristal ungu. Hal tersebut membuat beberapa kultivator mempertaruhkan hidup mereka memasuki kedalaman hutan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan pergi ke sebuah pegunungan untuk mencari beberapa tanaman obat. Namun dia dikejutkan oleh salah satu binatang buas di sana, sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri. Mengetahui binatang tersebut berada di tingkat 3, Yalo kemudian meyakinkan Xiaoyan untuk menghadapinya. Hal itu akan berguna menjadi latihannya sebelum memasuki hutan lebih dalam. Namun di tengah percakapan, Xiaoyan kembali dikejar oleh binatang tersebut. 别丢人了， 再用你的燕分尸浪尺啊！ 用啊！ 我们要在这里待多久啊？ Saat di tengah aksi kejar-kejaran, Xiaoyan menyadari bahwa ramuan miliknya jatuh, sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkannya. 我就今天跟你拼了！ Namun di tengah pertarungan, binatang tersebut tiba-tiba melarikan diri. Tidak lama, Yalo merasakan sebuah aura yang sangat hebat dari atas langit. Dan ternyata itu adalah seorang gadis misterius yang berada di tingkat Dohuang. 什么人竟然打上了他的主意，好汹涌的气势！ Singkat cerita, terlihat seorang gadis sedang bersama seekor binatang buas yang berada di level 6. Dijelaskan, binatang tersebut memiliki julukan sebagai Raja Singa berkat kekuatannya setara dengan seorang kultivator di tingkat Dohuang. Bahkan binatang ini adalah pemilik harta karun kristal ungu. Oleh sebab itu, sang gadis menemuinya untuk mengambil harta karun yang selama ini dia simpan. Namun jelas saja sang Raja Singa menolaknya, sehingga terjadi sebuah pertarungan. 这点不需要使用多力。 我真要斗起来，我知道你也是斗皇强者。 Sementara itu, Xiaoyan yang melihat pertarungan tersebut dari kejauhan sedikit terkejut mengetahui level dari binatang tersebut. Yalo kemudian menjelaskan bahwa binatang pada level 6 telah memiliki kecerdasan setara dengan manusia dan mampu meningkatkan level mereka dengan menelan seorang kultivator yang levelnya lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam pertarungan tersebut, Raja Singa tidak akan membiarkan sang gadis meninggalkan hutan tersebut.
要狮王可将紫灵石交换于我。你磨去了我为数不多的耐心。竟然是风翼术，那女人要吃大苦了。Namun di akhir pertarungan, gadis tersebut mendapatkan sebuah luka hingga membuatnya melarikan diri. Mengetahui hal itu, Raja Singa memerintahkan semua binatang di sana untuk mencari keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Yalo memberitahu Xiaoyan jika Raja Singa tersebut memiliki harta lain yang sangat langka, yang disebut esensi anak singa, dan memintanya untuk melihatnya. Namun secara tidak sengaja, Xiaoyan menemukan gadis tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga Xiaoyan memutuskan untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Sesampainya di sebuah goa, Xiaoyan berniat untuk mengobati luka gadis tersebut. Namun tidak lama gadis tersebut sadarkan diri hingga membuatnya terkejut. Xiaoyan menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengobati lukanya dan tidak memiliki niat yang buruk. Namun karena kondisinya yang lemah pasca pertarungan, gadis tersebut akhirnya meminta bantuan Xiaoyan untuk mengobati lukanya. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan tidak menyangka mendapatkan jackpot dan memintanya untuk berjanji tidak membunuhnya setelah dia menyembuhkan lukanya. 好你的手和眼睛。清洗伤口了。谢谢了。 Keesokan harinya, Yalo meminta Xiaoyan untuk mengambil keuntungan dari gadis tersebut, sehingga dia bisa memiliki seorang penjaga pribadi di tingkatan Dohuang. Namun Xiaoyan menolaknya, karena kekuatannya saat ini masih jauh di bawah gadis tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan kembali ke dalam goa untuk menanyakan keadaan gadis tersebut, dan memintanya untuk tetap di sini sampai lukanya membaik, karena binatang tersebut tidak akan menemukan tempat ini dengan mudah. Di tengah percakapan, mereka saling mengenalkan diri. Diketahui gadis tersebut bernama Yunzi, sedangkan Xiaoyan menyembunyikan identitasnya dengan nama Yaoyan. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Yunzi, mengapa dia sangat menginginkan kristal roh tersebut. Yunzi menjelaskan, selain untuk meningkatkan kultivasi, dia memiliki alasan yang lebih penting untuk mendapatkan harta tersebut. Oleh sebab itu, dalam pertarungan selanjutnya melawan Raja Singa, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pertarungan tersebut. Mendengarkan tekad Yunzi, Xiaoyan akhirnya bersedia untuk membantunya dengan alasan jika mereka telah menjadi seorang teman. Namun tidak lama beberapa binatang buas telah berhasil menemukan lokasi mereka. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut meminta Yunzi untuk berada di dalam goa, sedangkan dirinya akan menghadapi binatang tersebut. Setelah Xiaoyan sadarkan diri, Yunzi menanyakan keadaan dirinya. Dengan sangat santai, Xiaoyan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, karena binatang tersebut hanya berada di level 2. Jika binatang tersebut berada di level 3, kemungkinan dirinya sudah mati. Untuk membalas kebaikan Xiaoyan, Yunzi bersedia untuk merawatnya dan membuatkannya ikan bakar. Meskipun hal tersebut adalah pertama kalinya dia memasak. Namun ketika ingin memberikan bumbu, Yunzi sedikit kebingungan dan memilih bumbu yang salah. Setelah proses tersebut selesai, Yunzi meminta Xiaoyan untuk menghabiskan makanan yang sudah dia buatkan meskipun rasanya tidak enak. Namun siapa sangka, setelah memakan ikan tersebut, mereka berdua merasakan efek samping yang aneh. Oleh sebab itu, Xiaoyan meminta Yunzi menunjukkan bumbu yang dia gunakan. Ternyata bumbu tersebut merupakan obat perangsang yang sengaja dibuat oleh Yalo. Mengetahui hal tersebut membuat Yunzi sedikit emosi dan ingin bergegas meninggalkan goa. Namun Xiaoyan mencoba menghentikannya jika hal tersebut bisa membahayakan nyawanya.
比如那河源，有些魔兽对人类女人同样是有兴趣。一片云落入掌心，一片知己距离别时秒万里，何处去掌心？传世气势宿命，愿我如那时的风声过，一如天际。我若失时，必先杀你。Xiaoyan yang tidak tega melihat itu meminta gurunya untuk menghilangkan efek obat tersebut. Kemudian Yalo memberitahunya untuk memusatkan dozi miliknya di ujung jari dan mengalirkannya ke setiap bagian tubuh Yunzi. Setelah proses tersebut selesai, Xiaoyan yang tidak tahan melihat Yunzi dalam keadaan pasrah berniat untuk menyentuhnya sekali lagi. Namun untungnya Xiaoyan bisa menahan diri dan memilih untuk menyeburkan dirinya ke dasar sungai demi menghilangkan efek obat tersebut. Beberapa saat kemudian, semua anak buah Raja Singa berhasil menemukan keberadaan Yunzi, sehingga mereka segera masuk ke dalam goa tersebut. Xiaoyan yang menyadari kedatangan para binatang tersebut bergegas untuk menemui Yunzi. Namun siapa sangka, Yunzi sudah sadarkan diri dan mampu menyerang balik para binatang tersebut. Sesampainya Xiaoyan di sana, Yunzi memintanya untuk merahasiakan kejadian yang mereka alami. Yunzi yang menyadari bahwa Raja Singa berada di atas langit bergegas untuk menghadapi Raja Singa tersebut. Sementara itu, Xiaoyan akan pergi ke dalam pegunungan untuk membantu Yunzi mendapatkan kristal roh ungu yang dijaga oleh anak Raja Singa. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya berhasil menyelinap ke sarang Raja Singa dan menghindari para penjaga. Di dalam goa, Xiaoyan teringat dengan sebuah benda yang diberikan oleh Yunzi untuk melacak keberadaan kristal roh ungu. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga menemukan sebuah esensi batu Raja Singa yang berada di atas anak singa tersebut. Yalo yang melihat hal itu menjelaskan bahwa esensi tersebut memiliki energi yang sangat hebat. Dan bahkan jika binatang level 4 menelan esensi tersebut akan langsung naik ke level selanjutnya dengan singkat. Xiaoyan yang mendengar hal itu bergegas mengeluarkan buah asap agar anak singa tersebut meninggalkan tempatnya. Setelah berhasil menemukan kristal roh ungu, dia juga tidak ingin keluar dengan tangan kosong sehingga dia menghancurkan bola esensi dengan batu kristal ungu tersebut. Setelah memecahkan bola esensi itu, Yalo memintanya untuk mengambil cairan tersebut. Karena tidak punya banyak waktu lagi, Xiaoyan malah sempat-sempatnya menelan cairan esensi tersebut dan keluar dari sana. Namun rencananya sangat ingin melarikan diri diketahui oleh anak Raja Singa. Menyadari bahwa binatang tersebut berada di level 3, Xiaoyan tidak ingin melawannya dan memutuskan untuk terus melarikan diri. Namun di tengah aksi melarikan diri, cairan esensi yang sebelumnya dia telan memberikan sebuah efek hingga hampir membuatnya tidak sadarkan diri. Dan setelah menerima serangan dari anak Raja Singa membuatnya terlempar keluar goa. Dengan tekad susah payah mendapatkan harta karun tersebut, Xiaoyan tidak ingin menyerah sampai di situ. Hingga dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kekuatan secara singkat dengan menghancurkan cairan esensi kristal ungu tersebut. Yunzi yang melihat Xiaoyan rela mengorbankan nyawanya demi membantunya memutuskan untuk membawa Xiaoyan pergi dengan menggunakan teknik Extreme Wind. Keesokan harinya setelah Xiaoyan sadarkan diri, Yunzi meninggalkan set zirah miliknya untuk Xiaoyan. Dan tidak hanya itu,
Xiaoyan juga menyadari bahwa sekarang dozi miliknya berada di doze bintang 9. Sementara itu dari sisi kejauhan, Yuzi akan menantikan pertemuan mereka di masa yang akan datang. Pasca pertarungan melawan Raja Singa, Xiaoyan merasa pertemanannya dengan Yunzi beberapa waktu yang lalu begitu sangat singkat. Hingga akhirnya dia beranggapan jika Yunzi telah meninggalkannya begitu saja, seperti seorang yang kehilangan arah. Anjay. Mendengarkan hal tersebut, Yalo meyakinkan Xiaoyan bahwa Yunzi bukan seperti gadis yang dia pikirkan. Terlebih lagi, Yunzi telah memberikan beberapa harta karun berharga miliknya, yaitu sebuah teknik gulungan serta set armor tersebut. Kemudian Yalo meminta Xiaoyan untuk mengalirkan dozi miliknya. Setelah proses itu selesai, ternyata api putih miliknya kini telah menjadi api ungu berkat kristal ungu yang sebelumnya dia serap, hingga membuat Xiaoyan terkejut bahwa saat ini dia telah berada di tingkat doze bintang 9. Xiaoyan yang masih belum mengerti mengenai hal tersebut kemudian bertanya kepada gurunya. Yalo menjelaskan, setelah pertarungan mereka melawan Raja Singa, Yalo beranggapan bahwa Yunzi akan meninggalkan Xiaoyan begitu saja. Namun siapa sangka meskipun dia terluka, Yunzi masih memilih untuk menyelamatkan Xiaoyan terlebih dahulu. Terlebih lagi, dia juga telah mengalirkan dozi miliknya ke tubuh Xiaoyan untuk menyempurnakan api ungu tersebut. Selain menyembuhkan luka Xiaoyan, proses tersebut juga meningkatkan dozi miliknya. Kemudian Yalo juga berniat mengajarkan sebuah teknik yang ditinggalkan Yunzi kepada Xiaoyan untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Mose. Sedikit penjelasan, meskipun Yalo telah mengajarkan teknik langkah eksplosif kepada Xiaoyan yang bisa dikombinasikan dengan teknik peledak Octana, sehingga menjadi kombinasi kekuatan yang sangat hebat, serta Yunzi yang telah membantunya menyempurnakan api ungu di dalam dirinya. Namun dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini, dia masih belum mampu mengendalikan dan menetralisir api ungu tersebut. Dengan alasan itu, Yalo memerintahkan Xiaoyan untuk mengalahkan beberapa binatang buas di tempat tersebut dalam waktu 1 bulan, sehingga Xiaoyan bisa menyimbangkan api ungu di dalam dirinya. Mendengarkan penjelasan dari gurunya, tanpa ragu Xiaoyan menyetujuinya. 是该讨回来的时候。是你把我逼进了魔兽山脉时。 Beberapa saat kemudian terlihat seorang gadis bernama Lin Er bersama seorang lelaki bernama Kagang yang dikejar oleh beberapa tentara bayaran. Lin Er yang tidak sanggup lagi berlari meminta Kagang untuk pergi meninggalkannya. Namun Kagang memutuskan untuk tidak meninggalkannya. Xiaoyan yang tidak jauh dari lokasi dan mendengarkan hal itu memutuskan untuk membantu mereka. Pada awalnya Lin Er meremehkan kemampuan Xiaoyan dan memintanya untuk pergi, karena menurutnya Xiaoyan tidak akan mampu menghadapi Ganmu. Namun Xiaoyan yang tidak memedulikan ucapan Lin Er bergegas untuk menyerang orang tersebut. Kagang dan Lin Er benar-benar terkejut melihat kemampuan Xiaoyan yang pada awalnya telah mereka remehkan. Sementara itu, Ganmu yang tidak menyadari bahwa itu Xiaoyan memintanya untuk memberitahu namanya. Namun Xiaoyan menolaknya, sehingga membuat Ganmu kesal dan kembali menyerang Xiaoyan. Namun di akhir pertarungan saat Xiaoyan ingin membunuhnya, dia mendapatkan kabar bahwa Yixian berada di rumah obat dan sedang berada dalam bahaya. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan segera menyelesaikan pertarungannya.
kemudian melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Yixian. Oke guys, sedikit penjelasan bahwa rumah obat milik Tuan Yao saat ini bekerja sama dengan tentara bayaran yang diketuai oleh Moze. Oleh sebab itu, mereka menyembunyikan Yixian di rumah obat dan menjadikan ahli medis untuk menyempurnakan sebuah obat beracun yang dapat melumpuhkan seseorang jika terkena efek tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba di rumah obat dan berhasil menyelinap dari para penjaga. Sesampainya di dalam ruangan, Xiaoyan meminta Yixian untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun Yixian menolaknya karena dirinya sedang menyempurnakan sebuah obat beracun dan meminta Xiaoyan untuk meminum secangkir teh terlebih dahulu. Tidak lama, Tuan Yao datang menemui Yixian dan menyadari bahwa rumah obat miliknya kedatangan seorang tamu. Yixian yang terkejut menjelaskan bahwa dia bersama Xiaoyan akan pergi meninggalkan rumah obat miliknya. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Yao mengancam Yixian bahwa dia akan memberitahu keberadaan Xiaoyan kepada tentara bayaran yaitu Moze. Dan tidak hanya itu, Tuan Yao meminta Yixian untuk menyerahkan obat beracun miliknya. Terlebih lagi, mereka tidak akan bisa pergi begitu saja karena dia telah menyebarkan racun ke setiap ruangan. Yixian yang sudah mengetahui rencana buruk Tuan Yao menjelaskan bahwa sebelum kedatangannya ke sini, Yixian telah mempersiapkan penawar obat beracun di dalam teh tersebut. Bahkan Yixian juga telah memasang jebakan beracun yang telah dia persiapkan di sebuah kursi yang diduduki oleh Tuan Yao. Tuan Yao yang takut dengan hal tersebut mohon kepada Yixian untuk memberikan penawar obat tersebut kepadanya dan akan membiarkan mereka pergi meninggalkan rumah obat miliknya setelah memberikan penawar obat tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan bersama Yixian pergi ke markas tentara bayaran dan berniat untuk balas dendam atas perbuatan Moze. 好小子，有种！抱歉，我来踢场。啊！是站你后面那龟儿子吧？我这叫运筹帷幄。给我上！ 废话少说，有种来呀！疾风刺，八疾风，你这话上次你似乎便说过了。 今天不管如何，都得死在这里！我新练成的功法，今日之战，今日便让你死在他之下吧！王师爷！气水发力，不要走火攻心。 Pasca pertarungan tersebut, Yixian menghampiri Xiaoyan. Namun saat di tengah percakapan, Muli yang menyamar jadi mayat tentara bayaran di sana memutuskan untuk membunuh Xiaoyan dengan pedangnya. Yixian yang melihat hal itu memutuskan untuk membawa Xiaoyan ke sebuah tempat persembunyian. 那么漂亮珍贵的护身软甲，哪个姑娘送的？ Keesokan harinya, mereka tiba di lembah obat dan terdapat banyak tanaman obat yang mereka butuhkan untuk menyempurnakan resep obat 7 warna milik Yixian. Kemudian Yalo memberitahu Xiaoyan bahwa tempat tersebut sangat cocok untuknya berkultivasi, sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu.
看见那少年，浮生轻轻着，像湖畔芽草，江堤琉璃般的光，轻一面，像看曾经，吹开门的像时光从放平，自由离开的Beberapa saat kemudian, Yixian mengajak Xiaoyan menyicipi makanan yang telah dia siapkan. Namun tiba-tiba kondisi Yixian melemah hingga membuat Xiaoyan terkejut. Akan tetapi Yixian meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Yalo mengajak Xiaoyan pergi ke pegunungan untuk mencari binatang level 2 demi mendapatkan inti sihir yang merupakan bahan untuk menyempurnakan sebuah ramuan. Sementara itu, Kagang bersama Lin Er dan seorang gadis terlihat sedang berburu binatang buas. Dan tidak lama mereka diserang oleh seekor binatang buas level 2. Xiaoyan yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya setelah berhasil mengalahkannya, dia tidak menemukan inti sihir pada binatang tersebut. Kemudian Kagang bersama rekan-rekannya menghampiri Xiaoyan untuk mengucapkan terima kasih karena telah kembali menyelamatkan mereka. Tidak hanya itu, Kagang juga mengenalkan gadis tersebut bernama Xingye dan menanyakan apa yang Xiaoyan cari di tempat tersebut. Xiaoyan menjelaskan bahwa dia sedang mencari inti sihir pada binatang level 2, namun belum menemukannya. Kemudian Xingye yang merasa berutang budi kepada Xiaoyan memberikan inti sihir miliknya. Setelah menerima hal tersebut, Xiaoyan bergegas kembali ke tempat persembunyiannya. Setelah sampai di lembah obat, Xiaoyan dikejutkan dengan sebuah racun yang menjalar di tubuh Yixian. Mengetahui hal itu, Yalo menjelaskan bahwa Yixian memiliki tubuh yang sangat spesial yang disebut tubuh racun. Dijelaskan, kejadian tersebut hanya akan muncul beberapa ratus tahun sekali. Dan dia harus memakan racun untuk memperkuat tubuhnya. Namun jika tubuhnya tidak kuat menahan racun tersebut, dia akan mati secara perlahan. Pasca kejadian tersebut, Yixian akhirnya sadarkan diri. Kemudian Xiaoyan mencoba menghiburnya dan berjanji kepadanya bahwa dia akan menyembuhkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian Yixian meminta Xiaoyan untuk menemaninya mencari udara segar. Namun di tengah adegan romantis, Yixian terlihat sangat murung dan beranggapan bahwa mereka tidak bisa bersama lagi untuk selamanya. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan mencoba menghiburnya jika dirinya tidak akan pernah meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, setelah Xiaoyan berhasil mengumpulkan tanaman obat, dia dikejutkan bahwa Yixian telah meninggalkannya dan memberikannya sebuah surat, yang dimana Yixian tidak ingin menjadi beban Xiaoyan dan menghambat latihannya, serta mengucapkan terima kasih atas kebaikannya selama ini. 也有许多尚未完成的事情，我的病耽误你的大事。此事相忘不相闻。 Setelah kepergian Yixian, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa dia sangat berharga dalam hidupnya dan berjanji suatu saat nanti dia akan menyembuhkan racun dalam tubuh Yixian. Singkat cerita, setelah kepergian Yixian, semangat dalam diri Xiaoyan terbangun hingga akhirnya dia berhasil menguasai api ungu. Dan tidak hanya itu, dosi miliknya meningkat menjadi dosi bintang 1. Memulai perjalanan mencari inti api di sebuah kota yaitu Black Rock. Di tengah perjalanan, Yalo meminta Xiaoyan untuk terus meningkatkan api ungu miliknya dengan sebuah inti api.
Namun hal tersebut sangat berisiko dan memerlukan bantuan bahan lainnya. Oleh sebab itu, Yalo meminta Xiaoyan untuk pergi ke perkumpulan alkemis demi mendapatkan bahan-bahan yang dia butuhkan di kota Black Rock. Tidak lama, Xiaoyan tiba di sebuah pasar dan menanyakan tempat perkumpulan alkemis ke salah satu pedagang di sana. Namun mereka yang mendengar hal itu malah mengusir Xiaoyan dari tempat tersebut. Di saat Xiaoyan sedang mencari tempat perkumpulan alkemis, Yalo memberitahu Xiaoyan jika menjadi seorang alkemis sangat menguntungkan baginya, yang bahkan Xiaoyan dapat meminta bantuan kepada mereka untuk menemukan berbagai macam bahan obat. Dan tidak hanya itu, Yalo juga menjelaskan kepadanya, sebelum menyerap inti api, dia harus mengumpulkan 3 benda terlebih dahulu. Sedikit penjelasan, inti api merupakan bahan energi api yang sangat panas, yang bahkan pada tingkatan Do Huang, seseorang belum tentu bisa menyentuhnya. Oleh sebab itu, Xiaoyan membutuhkan 3 bahan untuk membantunya menyerap inti api tersebut. Yang pertama adalah Blood Lotus, yang berfungsi melindungi tubuhnya dari dalam. Yang kedua adalah Ice Spirit, yang berfungsi melindungi tubuhnya dari luar. Dan yang terakhir adalah Naring, yang berfungsi menciptakan sebuah ruangan di tubuhnya untuk tempat penyimpanan inti sihir tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba di tempat perkumpulan alkemis. Para penjaga yang melihatnya meminta Xiaoyan untuk menunjukkan kartu identitas gurunya. Tidak lama, seorang gadis bernama Lin Fei bersama gurunya bernama Ao datang untuk memasuki perkumpulan alkemis. Auto yang menyadari kemampuan Xiaoyan hanya tersenyum dan pergi memasuki ruangan tersebut. Tidak lama, Xiaoyan memberitahu nama gurunya. Namun salah satu pemuda yang mendengar hal itu meremehkan Xiaoyan. Hingga akhirnya Xiaoyan memberinya sedikit pelajaran dengan api ungu miliknya. Para penjaga yang terkejut melihat hal itu akhirnya mengizinkan Xiaoyan untuk memasuki ruangan. Ternyata para pemuda di sana sedang mengikuti ujian untuk menjadi seorang alkemis tingkat 1. Tidak lama, Xiaoyan datang untuk mengikuti ujian menjadi alkemis tersebut. Namun sebelum itu, Xiaoyan meminta mereka untuk membantunya mencari beberapa bahan obat. Mendengarkan hal tersebut, mereka bersedia membantunya jika Xiaoyan berhasil melewati ujian tersebut. Di tengah percakapan, Sumei yang merupakan murid dari Fulan, salah satu juri di tempat tersebut, tiba di ruangan. Kemudian Fulan meminta seluruh peserta untuk mempersiapkan diri, dan ujian pun dimulai. 小家伙，失败了没关系。炼制自己最拿手的丹药即可。各位考生不必太过急躁，10台之上药材充足。19岁，比那2个丫头还要小上一些。考核不要求丹药的等级，成型为准。 Setelah ujian alkemis selesai, Fulan selaku ketua di tempat tersebut mengumumkan peserta yang lolos di ujian pertama, yaitu Sumei, Lin Fei, dan yang terakhir adalah Xiaoyan. Namun tidak lama, Xiaoyan mengatakan jika dia ingin melanjutkan ke ujian selanjutnya. Mendengarkan hal itu, mereka pun terkejut dengan perkataan Xiaoyan. Bahkan Lin Fei beranggapan jika Xiaoyan tidak akan mampu menyelesaikan ujian tersebut dengan kemampuannya saat ini. Namun Auto bersama Fulan menyetujui permintaan Xiaoyan, dan pada akhirnya Xiaoyan menyelesaikan ujian keduanya. 怎么可能？这家伙照着我！有点不像，凭着小家伙的实力，根本不可能控制住。他竟然还真在我的眼皮底下隐藏了一些实力啊！明之辈啊！ 各种药材需要成分的多少，都是至关重要的环节。这家伙隐藏的还真深啊！灵魂感知力以及对火候的把握。流程是。考核时间到了。 Setelah Xiaoyan berhasil melewati ujian kedua, dia meminta Fulan serta Auto untuk menemukan bahan yang dia butuhkan.
yaitu inti level 3 dan Ice Spirit. Mendengarkan hal tersebut, mereka mengajak Xiaoyan untuk membicarakan masalah ini di dalam ruangan. Sementara itu, Sumei bersama Lin Fei masih tidak menyangka jika Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka. Terlebih lagi, Xiaoyan bukan berasal dari kota tersebut. Beberapa saat kemudian, sebelum melanjutkan perjalanan ke utara, Xiaoyan menemui Fulan dan Aotao untuk menanyakan bahan-bahan yang dia butuhkan. Mendengarkan hal tersebut, Fulan menjelaskan jika Ice Spirit merupakan harta karun yang sangat langka, dan beranggapan dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan tidak terlalu membutuhkan harta karun tersebut. Dan setelah mereka mencari info dari beberapa catatan perdagangan kekaisaran, mereka juga tidak menemukan keberadaan Ice Spirit tersebut. Mengetahui hal itu, Xiaoyan memohon kepada mereka untuk menunjukkan kepadanya jika ada yang memilikinya. Dia berniat melakukan penawaran khusus kepada orang tersebut. Mendengarkan ucapan Xiaoyan, Aotao akhirnya mengajak Xiaoyan menemui seseorang pria bernama Gute. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kediaman Gute. Namun mereka dikejutkan dengan jebakan di tempat tersebut. Untungnya, Aotao berhasil menahan jebakan tersebut. Tidak lama, mereka memasuki ruangan untuk menemui Gute. Dan ternyata ruangan tersebut dipenuhi berbagai macam harta karun. Namun Gute yang tidak ingin diganggu oleh siapapun meminta mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Aotao menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini untuk menemani Xiaoyan bernegosiasi dengannya mengenai Ice Spirit yang sebelumnya dia dapatkan. Kemudian Xiaoyan memberikan penawaran kepada Gute untuk menukarkan Ice Spirit miliknya dengan salah satu benda yang akan membuatnya terkejut. Mendengarkan hal tersebut, Gute beranggapan jika Xiaoyan tidak memiliki benda yang dia butuhkan. Kemudian Xiaoyan menunjukkan kristal ungu kepada Gute untuk ditukarkan dengan Ice Spirit miliknya. Meskipun terkejut dengan benda yang ditunjukkan Xiaoyan, Gute tetap meminta Xiaoyan membayar lebih untuk Ice Spirit miliknya dan beranggapan bahwa harta karun yang dia miliki sulit untuk didapatkan. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan menyadari jika Gute sangat menginginkan kristal ungu miliknya. Terlebih lagi, kristal ungu miliknya memiliki efek untuk membantu seseorang menguasai elemen api. Jika Gute tidak menginginkannya, dengan berat hati Xiaoyan tidak punya pilihan lain untuk membatalkan penawaran tersebut. Dan mengatakan jika hari ini merupakan hari terakhirnya di Kekaisaran Chiama. 这个老混蛋定力也太强了吧？难道紫金人对他的吸引力真的不够？又要缩水了。 Pada akhirnya, Gute menyepakati penukaran tersebut, karena menurutnya kristal ungu merupakan salah satu benda yang dia butuhkan saat ini. Sehingga Gute memberikan Ice Spirit tersebut kepada Xiaoyan, dan meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya. Keesokan harinya, sebelum Xiaoyan kembali melakukan perjalanannya, Aotao bersama Fulan menemui Xiaoyan dan memberikan inti level 3 yang dia butuhkan. Kemudian Fulan menjelaskan bahwa Kekaisaran Jiama akan menyelenggarakan event alkemi seluruh benua dalam waktu 6 bulan lagi dan meminta Xiaoyan untuk mempertimbangkannya. Kemudian Aotao mengantarkan kepergian Xiaoyan dengan kekuatannya. Xiaoyan, 你一定要回来哦！ 在这里炼药师的地位还真是。 Singkat cerita, setelah Xiaoyan berhasil mengumpulkan semua bahan-bahan yang dia butuhkan, Yalo mengajarkan Xiaoyan untuk membuat sebuah pil kelas atas.老师有着异火相助，平常的炼药师想要成功的炼制出这血炼丹，丹药要成了。Namun di tengah proses peracikan, Yalo meminta Xiaoyan untuk melihat keadaan di luar ruangan. Dan benar saja ternyata beberapa alkemis merasakan energi yang berasal dari ruangan Xiaoyan, serta memintanya untuk menunjukkan energi tersebut. Namun Xiaoyan meminta mereka untuk tidak mengganggu gurunya, sehingga pertarungan pun terjadi.
Salah satu alkemis berhasil meloloskan diri dan memaksa masuk ke ruangan tersebut. Untungnya berhasil dicegah oleh Yalou dan bahkan membunuhnya. Melihat kekuatan Yalou, salah satu alkemis secara tidak terduga membunuh satu rekannya demi bisa menjadi murid dari Yalou. Namun Yalou yang telah mengetahui kebusukan dari seorang alkemis tersebut meminta Xiaoyan untuk membunuhnya. Pasca kejadian tadi siang, Xiaoyan bersama gurunya secara terpaksa harus beristirahat di tempat tersebut sebelum mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Namun ketika Xiaoyan tertidur, dia terbangun setelah mendapatkan mimpi tentang perjanjian 3 tahunnya dengan Nalan Yanran dan beranggapan jika dia tidak bisa mengalahkannya, keluarganya akan kehilangan martabat di hadapan Nalan Yanran. Kemudian Yalou mencoba meyakinkan muridnya jika usaha latihannya selama 2 tahun terakhir merupakan kunci keberhasilan yang dia miliki dan harus terus berfokus untuk berlatih, sehingga dia bisa menghapus seluruh penghinaan Nalan Yanran kepada keluarganya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba di sebuah gurun dan menemukan sebuah toko. Kemudian Yalou meminta Xiaoyan untuk membeli peta dan beberapa barang yang mereka butuhkan dalam perjalanan. Sesampainya di toko tersebut, Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan potongan sebuah peta Lotus Demon Flame. Dijelaskan, potongan peta tersebut merupakan salah satu teknik untuk memurnikan api teratai. Terlebih lagi, jika Xiaoyan berhasil menemukan beberapa potongan peta tersebut, dia akan menguasai teknik baru yang disebut Flame Lotus. Kemudian Xiaoyan bertanya kepada Pak Tua di sana mengenai jumlah potongan peta tersebut, dan berniat menukarkan salah satu peta itu dengan beberapa harta berharga miliknya. Namun Pak Tua tersebut menolak semua tawaran yang diberikan Xiaoyan, dan memintanya untuk tidak membawa peta tersebut. Namun Xiaoyan menolak hal tersebut dan memutuskan untuk membawanya, sehingga membuat Pak Tua tersebut mengeluarkan aura dosi miliknya. Menyadari hal tersebut, Yalou menjelaskan bahwa Pak Tua di hadapannya berada di tingkatan Do Huang. Meskipun kekuatan kakek tersebut tersegel, namun dia masih sanggup untuk membunuh Xiaoyan. Dengan tekad percaya diri yang kuat, Xiaoyan mencoba membujuk Pak Tua tersebut agar menyerahkan pecahan peta miliknya dan menjelaskan bahwa Xiaoyan akan memenuhi syarat apapun yang diberikan olehnya. Namun lagi-lagi Pak Tua tersebut menolaknya, sehingga Xiaoyan berniat untuk mengambilnya secara paksa. Jelas saja hal tersebut memancing kemarahan kakek legend tersebut.这小子居然没有倒下，我不能再被动抵挡了。不自量力！哈！Untungnya di tengah pertarungan, Xiaoyan berhasil menghindari serangan Pak Tua tersebut dengan sayap dosi miliknya. Yalou yang menyadari kekuatan Xiaoyan berada jauh dari kakek tersebut, akhirnya meminjam ragam muridnya untuk menghadapinya.兵旋杀！
Setelah pertarungan selesai, Xiaoyan berniat segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Xiaoyan kembali dikejutkan bahwa patua tersebut memiliki pecahan peta yang lainnya. Jelas saja hal tersebut membuat Xiaoyan kembali menemuinya dan kembali menawarkan diri untuk membantu dan memberikan pecahan tersebut kepada dirinya. Kemudian patua tersebut meminta Xiaoyan untuk melepaskan segel es terlebih dahulu. Setelah Xiaoyan berhasil membuka segel es tersebut, patua mengenalkan dirinya yaitu seorang kaisar es bernama Hai Bodong. Hai Bodong juga menjelaskan jika beberapa tahun yang lalu dia bertemu dengan titisan ular bernama Ratu Medusa yang memiliki kekuatan yang setara dengannya. Namun dengan pertarungan singkat, Hai Bodong berhasil dikalahkan hingga Ratu Medusa menyegel kekuatannya saat ini. Dia kemudian meminta Xiaoyan untuk membuatkannya pil rank 6 untuk ditukarkan dengan pecahan peta yang lainnya. Jelas saja penawaran tersebut membuat Xiaoyan terkejut. Pasalnya saat ini dia hanya seorang alkemis tingkat 2. Namun Yalo meyakinkannya untuk mengambil tawaran tersebut. Terlebih lagi peta yang dia butuhkan akan sangat berguna untuk perkembangannya di masa depan. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Beberapa saat kemudian, Hai Bodong menjelaskan seluruh bahan yang dibutuhkan, dan dia hanya kekurangan satu bahan yang disebut gurun datura, dan terdapat di desa keturunan ular, serta memintanya untuk mendapatkan benda tersebut, dan menjelaskan bahwa inti api yang Xiaoyan butuhkan berada di tempat tersebut. Terlebih lagi, Hai Bodong juga telah menjelajahi gurun tersebut, dan telah menemukan titik lokasi inti api. Meskipun Xiaoyan pergi menjelajahi gurun tersebut selama 1 tahun, tanpa informasi dari Hai Bodong, dia tidak akan pernah menemukannya. Jika Xiaoyan berhasil menemukan bahan gurun datura, Hai Bodong juga akan memberikannya informasi mengenai lokasi inti api. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan akhirnya menyetujui kerjasama mereka. Setelah Xiaoyan mendapatkan peta dari Hai Bodong, dia kembali melanjutkan perjalanannya mencari inti api. Kemudian Yalo menjelaskan bahwa di gurun tersebut terdapat energi murni untuk meningkatkan api ungu miliknya. Namun sebelum proses itu selesai, salah satu prajurit secara tidak sengaja menggagalkan proses tersebut dan meminta bantuan kepada Xiaoyan bahwa rekan-rekannya sedang dalam bahaya. Terlebih lagi, ketua tentara bayaran baja mereka bernama Xiaoting dan Xiaoli. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan segera membantu mereka. Pasalnya, Xiaoting serta Xiaoli merupakan kakak dari Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, pemimpin tentara bayaran gurun bernama Mosing bersikeras ingin membunuh semua pasukan tersebut karena mereka telah melanggar perbatasan wilayah. Namun tidak lama Xiaoyan berhasil menyelamatkan pasukan tentara baja tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba di pasar kota Simo dan melihat seorang gadis sedang diperlakukan tidak baik, sehingga Xiaoyan berniat membantu gadis tersebut. Dijelaskan, gadis tersebut bernama Xingling, yang merupakan manusia keturunan ular yang telah dikutuk. Oleh sebab itu, Xingling sering dikucilkan dengan semua penduduk di kota tersebut, sehingga tentara baja mengangkatnya sebagai pelayan di tempat mereka. Tidak lama, Sulan mengajak Xiaoyan untuk menemui kedua kakaknya yang merupakan ketua tentara bayaran baja mereka. Dan sesampainya di tempat tersebut, Xiaoli serta Xiaoting tidak menyangka bahwa Xiaoyan berhasil menemukan mereka di kota tersebut. Malam harinya, ketika mereka ingin berpesta, Xingling menjelaskan bahwa hidangan yang disajikan olehnya telah dirampas oleh tentara bayaran gurun. Mengetahui hal tersebut, Xiaoli menjelaskan bahwa tentara bayaran gurun memiliki dendam khusus kepada manusia ular, sehingga membuat Xingling selalu ditindas oleh mereka. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan mencoba untuk membangkitkan semangat Xingling, bahwa dia hidup untuk dirinya sendiri bukan bergantung kepada orang lain, dan memintanya untuk segera pergi beristirahat. Tidak lama, Xiaoli menyadari jika saat ini Xiaoyan berada di tingkat Dadoshi. Keesokan harinya, Xiaoyan menjelaskan kepada mereka bahwa perjanjian 3 tahunnya dengan Alan Yanran sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, tujuan Xiaoyan datang ke gurun tersebut untuk mencari inti api. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoting meminta Xiaoyan untuk tetap tinggal bersama mereka. Namun Xiaoyan menolaknya, sehingga Xiaoli berniat untuk mencoba kekuatan Xiaoyan.
雷虎345，结束了。怎么速度突然？为什么？ Setelah melihat kemampuan Xiaoyan, Xiaoting mengerahkan semua pasukannya agar membantu Xiaoyan mencari inti api tersebut. Xingling yang terkejut melihat hal tersebut, pancaran energi di matanya kembali aktif. Sementara itu di sisi lain, Mo Xing yang selamat dari kejadian tersebut melapor kepada ketua tentara bayaran bernama Lu Bo bahwa semua prajurit telah dikalahkan oleh adik Xiaoting dan beranggapan jika Xiaoyan berada di tingkat dosi. Terlebih lagi dengan adanya perselisihan di antara mereka yang merupakan tentara terkuat di kota Simo. Mendengarkan hal tersebut, Lu Bo meminta Mo Xing untuk mengerahkan semua pasukannya untuk balas dendam. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan menunjukkan sebuah peta kepada mereka. Melihat hal tersebut, Xiao Li menjelaskan jika lokasi tersebut sebelumnya pernah mereka investigasi, namun itu hanya sebuah gurun. Kemudian Xingling menjelaskan bahwa di kota Simo di bagian utara terdapat energi aneh yang sangat kuat. Terlebih lagi, jejak yang ditinggalkan olehnya merupakan sedarah dengan dirinya, bahkan kekuatannya melebihi tentara bayaran gurun. Kemudian Xiao Li beranggapan bahwa itu adalah Ratu Medusa yang merupakan keturunan ular sama seperti Xingling. Dengan begitu, Xingling dapat merasakan energi yang ditinggalkan olehnya, dan Xingling bersedia membawa Xiaoyan menuju titik tersebut. Meskipun lokasi tersebut berada di wilayah tentara bayaran gurun, sehingga mereka menuju lokasi tersebut. 萧炎少爷，就在前面。 Di tengah perjalanan, Sulan menjelaskan bahwa mereka akan memasuki wilayah tentara bayaran gurun, di mana Lu Bo merupakan orang terkuat di wilayah tersebut yang berada di tingkat Dadoshi, sehingga meminta Xiaoyan harus waspada lagi. Terlebih lagi, misi kali ini adalah membantu Xiaoyan untuk mencari inti api. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi tersebut. Dengan penglihatan Xingling, dia sangat yakin jika inti api berada di sekitar tempat tersebut. Melihat hal itu, Xiaoting juga beranggapan bahwa inti api yang Xiaoyan cari berada di bawah pasir gurun tersebut, sehingga Xiaoting meminta Sulan serta pasukannya untuk mengawasi keadaan di sekitar, yang kemungkinan tentara bayaran gurun akan menemukan keberadaan mereka. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan meminta kedua kakaknya untuk fokus mencari pintu masuk inti api, sedangkan Xiaoyan akan mencegah Lu Bo agar tidak mengganggu misi mereka kali ini. 异火。 Beberapa saat kemudian, salah satu pasukan memberitahu Xiaoyan jika mereka menemukan sebuah terowongan inti api yang berada di dasar gurun tersebut, dan itu semua berkat Xingling yang mampu merasakan energi tersebut. Namun tidak lama, Lu Bo serta pasukannya datang menemui mereka. Melihat hal itu, kemudian Xiaoting memintanya untuk tidak ikut campur dalam misi tersebut. Kemudian Mo Xing menjelaskan bahwa Xiaoyan sebelumnya telah membunuh semua pasukan mereka. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan segera memberinya sedikit pelajaran. Setelah kejadian tersebut, Lu Bo menyadari jika kekuatannya masih jauh dari Xiaoyan, sehingga dia tidak ingin terlibat dalam misi mereka saat ini. Kemudian Xiaoyan membawa Xingling serta Xiaoting untuk memasuki terowongan tersebut. 大家小心了，前方发现情况。下面真的有吗？希望不会让我失望。
Sesampainya di tempat tersebut, mereka berada di sebuah larva. Xiaoting yang menyadari jika kekuatannya hanya elemen kayu, yang merupakan counter alami dari sebuah larva, tidak bisa ikut membantu lebih jauh lagi. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan segera melihat keadaan di sekitar dengan sayap dosi miliknya. Namun di tengah perjalanan, Xingling mengetahui jika Xiaoyan sedang dalam bahaya dan memintanya untuk segera kembali. Dan benar saja, ternyata ular api kepala dua muncul dari larva tersebut langsung menyerang Xiaoyan. 这究竟是什么魔兽？ Kemudian Yalo menjelaskan, jika ular tersebut berada di level 6 setara dengan tingkat Do Huang. Meskipun begitu, Yalo meminta muridnya untuk melawan ular tersebut dan menyadari jika tempat tersebut terdapat inti api. Namun secara tidak terduga, ular tersebut melancarkan serangannya, sehingga pertarungan singkat pun terjadi. 这家伙要动真格的了。这是什么等级的战斗啊？ 这家伙究竟在干什么呀？ Namun saat di tengah pertarungan, ular tersebut melarikan diri menuju ke arah Xingling dan Xiaoting, sehingga Xiaoyan segera menyelamatkan mereka. Secara tidak terduga, Xingling berhasil mengaktifkan segel miliknya. Yang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah Xingling sadarkan diri, dia menjelaskan jika ular tersebut telah membuat sebuah ikatan dengannya. Kemudian Yalo menjelaskan bahwa peristiwa tersebut hanya terdapat di keturunan manusia ular, yang dimana ular api kepala dua merupakan counter alami dari berbagai ular lainnya. Tidak lama, Xingling mendapatkan informasi dari ular tersebut jika inti api berada di dasar larva, sehingga Xiaoyan segera menuju tempat tersebut dengan api putih milik gurunya. Namun Yalo tidak akan bisa menahan energi panas tersebut yang berada di dasar larva. Oleh sebab itu, Yalo meminta muridnya untuk tidak melebihi kapasitas api putih miliknya agar tidak membahayakan nyawa mereka. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menemukan inti api tersebut. Dijelaskan bahwa api geosentrik teratai biru merupakan sebuah inti api berwarna hijau yang berada di rank 19. Terlebih lagi, dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, sangat cocok untuknya menguasai api tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Xiaoyan dikejutkan jika teratai biru yang dia cari tidak ada di tempat tersebut, dan beranggapan bahwa usaha kerja kerasnya selama ini mencari inti api sangat sia-sia. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, Yalo mencoba menghibur muridnya bahwa di dunia ini tidak semua manusia mampu mendapatkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi mereka tidak pantang menyerah, meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawanya, dan meminta muridnya untuk kembali menatap masa depannya yang telah menjadi takdir untuk dirinya. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan sebuah petunjuk yang merupakan sebuah sisik ular 7 warna. Menyadari hal tersebut jika itu merupakan sisik berasal dari Ratu Medusa, mereka pun akan kembali mengubah perjalanan menuju ke pedalaman gurun untuk mencari Ratu Medusa.